Cie, yang udah bosan lihat bek lokal kena gocek terus, sampai mau impor bek Sultan. Bursa transfer Persib, rekan Sergio Ramos, ex-bintang PSG, Layvin Kurzawa, dikaitkan dengan Maung Bandung. Dulu dia kasih asis ke Mbappe, sekarang bakal kirim umpan manja, sambil disorakin Bobotoh. Apakah ini mimpi di siang bolong, atau manajemen lagi dapat durian runtuh? Jangan sampai Anda jadi yang terakhir tahu kebenarannya. Saksikan ulasan lengkapnya sekarang. Klub lain sibuk nyari pemain baru, Persib malah sibuk nyandera pemain yang udah kangen spageti rumah. Spekulasi transfer Barba menguat. Boyan Hodak tegaskan Persib tak lepas sang pemain. Hati mau pulang, tapi kontrak bilang jangan. Adakah profesionalisme akan kalah oleh rasa rindu? Atau Boyan Hodak punya cara magis untuk menahan sang bek? Temukan fakta di balik drama ruang ganti ini dengan mengeklik berita selengkapnya. Dulu dipuja bak pahlawan, sekarang malah jadi penghuni tetap bangku cadangan sampai harus dibuang ke pulau sebelah. Update panas transfer Persib, Febri Haryadi dan deal ke Semen Padang. Sakit tapi tidak berdarah, sang ikon akhirnya memilih angkat kaki demi menit bermain. Apakah ini akhir dari era Bow di Bandung atau awal dari kebangkitan sang winger? Simak rincian kontrak dan alasannya hanya di sini. Jendela transfer belum tutup? Udah ada yang check-in di Bandung. Bursa transfer Persib, Lucas Cardoso muncul di Bandung. Resmi sampaikan perpisahan dengan klub Bulgaria. Jauh-jauh dari Bulgaria cuma buat transit atau beneran mau gantiin slot asing yang performanya lagi turun? Bukti foto di stasiun Wush ini nggak bisa bohong. Bongkar identitas dan statistik mengerikannya dengan membaca berita ini sampai habis. Dasar klub Rucika, jagonya jilat ludah sendiri dan jadi kuburan buat karir pemain diaspora yang lagi mekar di Eropa. Persija Jakarta tunggu kedatangan Ivar Jenner, Macan Kemayoran sudah capai kesepakatan. Miris, gak mampu bayar pemain bintang yang gajinya mahal, ujung-ujungnya cuma bisa ngerayu wonderkid diaspora pakai iming-iming daripada di Eropa cadangan, mending di sini jadi idola gubernur. Dulu Abimanyu dari JDT dibawa pulang ke Indonesia. Witan dari FK Senika. Sekarang yang paling parah, Ivar Jenner. Mau sampai kapan talenta kita dihancurin demi ambisi instan klub yang finansialnya acak-acakan? Luapkan emosi Anda dan lihat detail skandal transfer ini selengkapnya. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Ambisi global Maung Bandung dan perburuan tanda tangan Layvin Kurzawa. Dinamika bursa transfer tengah musim BRI Liga Super League 2025-2026 mencapai titik didih. Persib Bandung, klub raksasa asal Jawa Barat, dilaporkan tengah berada dalam pembicaraan serius untuk mendatangkan mantan bek kiri Paris Saint-Germain (PSG) dan tim nasional Prancis Layvin Kurzawa. Langkah ini menandai ambisi besar manajemen PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB untuk tidak hanya mendominasi kancah domestik, tetapi juga berbicara banyak di panggung Asia. Rumor ini pertama kali divalidasi oleh laporan eksklusif media olahraga ternama Prancis, Foot Mercato, yang menyebutkan bahwa perwakilan Kurzawa telah menjalin komunikasi intensif dengan manajemen Persib dalam 48 jam terakhir. Kurzawa yang saat ini berstatus bebas transfer setelah menyelesaikan masa singkatnya di Liga Kompetitif Eropa, disebut-sebut tertarik dengan proyek jangka panjang yang disodorkan klub berjuluk Pangeran Biru tersebut. Bagi publik sepak bola Indonesia, nama Kurzawa bukanlah sosok asing. Pemain berusia 33 tahun ini merupakan bagian dari skuad emas PSG selama hampir 1 dekade.
Dengan koleksi 13 caps bersama Les Bleus dan pengalaman memenangkan 5 trofi Liga 1, profil Kurzawa dianggap sebagai marquee player yang sempurna untuk meningkatkan standar teknis di Liga Kasta tertinggi Indonesia. Keputusan Persib untuk mengejar pemain sekaliber Kurzawa dinilai sebagai langkah strategis yang sangat diperhitungkan. Pelatih kepala, Boyan Hodak, membutuhkan sosok bek sayap yang tidak hanya tangguh dalam bertahan, tetapi juga memiliki insting menyerang yang tajam untuk mendukung pola serangan balik cepat Persib. Sejak kepergian beberapa pilar lini belakang di jendela transfer kali ini, posisi bek kiri memang menjadi sorotan. Kurzawa dengan atribut kecepatan dan akurasi umpan silangnya diproyeksikan akan membentuk kemitraan lini depan yang mematikan bersama mesin gol Persib saat ini. Selain itu, kehadiran pemain asal Prancis lainnya di skuad, Andrew Jung, diyakini menjadi faktor kunci yang dapat mempercepat proses adaptasi sang pemain di kota kembang. Mendatangkan pemain kelas dunia bukan sekadar urusan taktik di atas lapangan hijau. Secara bisnis, langkah Persib ini merupakan upaya untuk memperkuat brand klub di level internasional. Sejarah mencatat bahwa Persib pernah mengguncang dunia saat mendatangkan Michael Essien pada 2017. Pengulangan sejarah dengan mendatangkan Kurzawa akan menempatkan Persib kembali dalam radar media olahraga global. Secara finansial, meskipun Kurzawa datang dengan status tanpa klub, nilai kontrak dan fasilitas yang ditawarkan diprediksi akan menjadi salah satu yang tertinggi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Namun, dengan dukungan sponsor yang kuat dan potensi peningkatan penjualan merchandise serta hak siar, investasi ini dianggap masuk akal bagi manajemen Persib. Hingga laporan ini diturunkan, manajemen Persib Bandung masih menutup rapat detail negosiasi tersebut. Meski demikian, sumber internal klub membocorkan bahwa tahap pembicaraan telah memasuki finalisasi detail hak citra atau image rights dan durasi kontrak. Para pendukung setia, Boboto, kini tengah menanti dengan antusias momen welcome yang biasa diunggah klub melalui kanal media sosial resmi mereka. Jika kesepakatan ini tercapai sebelum tenggat waktu bursa transfer ditutup pekan depan, Levin Kurzawa dijadwalkan akan segera terbang ke Jakarta untuk menjalani tes medis sebelum diperkenalkan secara resmi di hadapan publik Bandung. Kedatangan Kurzawa tidak hanya akan menjadi angin segar bagi Persib yang tengah berjuang di babak gugur AFC Champions League 2, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa daya tarik sepak bola Indonesia kian meningkat di mata para pemain elit dunia. Gebrakan atau sabotase. Ivar Jenner dan deal ke Persija. Fans Garuda, stop hancurkan masa depan wonderkid Indonesia. Kabar tercapainya kesepakatan antara Persija Jakarta dan gelandang muda berbakat Ivar Jenner memicu ledakan opini di jagat media sosial. Meski bagi manajemen Macan Kemayoran ini adalah prestasi transfer bagi mayoritas pendukung timnas Indonesia, langkah ini dianggap sebagai sabotase terhadap masa depan talenta diaspora. Sentimen negatif mengalir deras, menuding Persija sebagai klub yang hobi mengoleksi wonderkid hanya untuk menurunkan standar karier mereka. Kritik publik hari ini berfokus pada rekam jejak Persija yang seolah memiliki spesialisasi memulangkan pemain yang sedang berjuang di luar negeri. Nama-nama seperti Syahrian Abimanyu yang didatangkan dari Johor Darul Takzim, JDT, hingga Witan Sulaiman yang dipulangkan saat masih berkarier di Eropa, FK Senica, AS Trencin, menjadi rujukan utama publik. Hal ini kerap dijadikan contoh bagaimana karier yang awalnya menjadikan di luar negeri seolah meredup atau terjebak dalam dinamika liga domestik setelah bergabung dengan Macan Kemayoran. Publik menilai menarik Ivar Jenner dari ekosistem sepak bola Belanda ke Indonesia adalah sebuah kemunduran taktis bagi visi besar timnas Indonesia. Persija ini lucu, slogannya to the next level, tapi kerjaannya narik pemain dari liga level Eropa ke liga level ngadem. Itu bukan next level, itu downgrade level lewat jalur ekspres. Persija tuh kayak mantan yang posesif banget. Lihat ada cowok lagi sukses-suksesnya merantau di luar negeri, bukannya didukung, malah digoda pakai kalimat, pulang yuk, di sini gajinya kecil tapi dekat gubernur kok. Dulu Abimanyu, terus Witan, sekarang Ivar. Besok-besok mungkin Jay Idzes dipaksa pulang cuma buat main di stadion yang pindah-pindah. Kita tahu kok, finansial lagi acak adut kan?
Mau beli pemain asing grade A yang gajinya mahal, dompetnya nggak kuat. Akhirnya sasarannya anak-anak diaspora yang masih muda. Kenapa? Ya karena gajinya masih harga teman. Istilahnya Persija itu klub elit, tapi mentalnya diskonan. Bangga banget bilang klub profesional, tapi setiap ada masalah dikit, ujung-ujungnya ngadu ke balai kota. Kalau nggak dapat izin stadion, curhat. Kalau nggak dapat duit, ngelirik APBD. Sekarang malah mau nampung Ivar Jenner. Ivar di Utrecht latihan lawan pemain kelas dunia. Di sini disuruh latihan lawan drama manajemen yang nggak beres-beres. Di luar sindiran tajam tersebut, pengamat sepak bola mencemaskan hilangnya sentuhan Eropa pada diri Ivar Jenner jika ia benar-benar menetap di Liga Indonesia. Intensitas latihan dan kualitas kompetisi yang berbeda jauh dikhawatirkan akan mempengaruhi performanya saat membela timnas di ajang internasional. Banyak yang berpendapat bahwa pemain seperti Ivar seharusnya tetap berada di Eropa untuk menjaga standar permainannya, bukan justru dijadikan komoditas untuk menutupi kekurangan skuad domestik yang gagal melakukan pembinaan internal secara maksimal. Persija Jakarta kini berada dalam tekanan besar. Jika Ivar Jenner benar-benar datang dan performanya justru menurun, maka label kuburan bagi pemain diaspora akan semakin sulit dilepaskan dari klub kebanggaan ibu kota ini. Publik ini menanti apakah Ivar akan tetap pada pendiriannya atau justru menyerah pada rayuan macan Kemayoran yang tengah dihujani kritik tajam. Teka-teki kehadiran Lucas Cardoso di Kota Kembang. Di tengah persiapan tim menghadapi lanjutan BRI Super League dan fase gugur AFC Champions League 2, Persib Bandung kembali mengejutkan publik dengan munculnya nama baru dalam radar transfer mereka. Lucas Cardoso, penyerang sayap serba bisa asal Brazil, dilaporkan telah menginjakkan kaki di Bandung pada Sabtu 17 Januari dan terpantau masih berada di wilayah Jawa Barat hingga Senin pagi ini. Spekulasi ini bermula ketika Lucas Cardoso mengunggah suasana stasiun Hus Tegal Luar melalui akun Instagram pribadinya @lucascardoso08. Unggahan tersebut langsung menjadi viral di berbagai platform media sosial, terutama di kalangan pendukung setia Persib, Boboto. Kehadirannya di Bandung bertepatan dengan pengumuman resmi perpisahannya dengan klub kasta kedua Bulgaria, Dobruca Dobrich. Pemain berusia 31 tahun tersebut kini berstatus bebas transfer, sebuah kondisi yang sangat ideal bagi manajemen PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB untuk melakukan negosiasi tanpa hambatan biaya transfer antar klub. Kehadiran Cardoso memicu pertanyaan mengenai siapa pemain asing yang akan dikorbankan. Pelatih Boyan Hodak sebelumnya menyatakan bahwa ia tidak akan melakukan perombakan masif, namun evaluasi tetap berjalan. Berdasarkan analisis teknis, Cardoso adalah pemain versatil yang mampu bermain di sayap kiri, kanan, maupun penyerang bayangan atau second striker. Statistik Cardoso di Eropa menunjukkan bahwa ia memiliki ketajaman dan visi bermain yang mumpuni. Nilai pasarnya yang berada di kisaran 5,9 miliar rupiah atau sekitar 350.000 euro dinilai masuk akal bagi anggaran Persib untuk menambah kedalaman skuad guna melakoni 2 kompetisi sekaligus tahun ini. Meski Cardoso terlihat berada di Bandung, beberapa sumber internal menyebutkan adanya kemungkinan sang pemain hanya transit sebelum melanjutkan perjalanan ke klub lain. Nama Malut United juga sempat terseret dalam pusaran rumor ini. Namun, kedekatan lokasi dan sejarah Persib dalam mendatangkan pemain kejutan di menit-menit akhir jendela transfer membuat peluang Cardoso mengenakan seragam biru tetap terbuka lebar. Manajemen Persib sendiri masih menutup rapat informasi ini. Direktur olahraga klub hanya meminta penggemar untuk bersabar dan menunggu pengumuman resmi melalui kanal komunikasi klub jika ada kesepakatan yang telah ditandatangani. Langkah Persib mendatangkan pemain di posisi penyerang sayap ini disinyalir merupakan antisipasi atas padatnya jadwal kompetisi Asia. Jika Cardoso resmi bergabung, ia diprediksi akan menjadi tandem baru bagi Ramon Tanque dan Andrew Jung di lini depan. Dinamika transfer Febri Haryadi ke Semen Padang. Jendela transfer paruh musim BRI Super League 2025-2026 kembali menyajikan kejutan besar bagi para pecinta sepak bola nasional. Winger ikonik Persib Bandung, Febri Haryadi, dilaporkan tengah berada di ambang pintu keluar menuju klub promosi yang kini tengah berbenah, Semen Padang FC. Sebelumnya, nama Febri Haryadi santer dikaitkan dengan Persis Solo. Bahkan, spekulasi yang beredar menyebutkan bahwa pemain berusia 29 tahun itu sudah menjalani tes medis di Surakarta.
Namun, memasuki pekan ketiga Januari 2026, arah angin berubah drastis. Manajemen Semen Padang FC dilaporkan melakukan manuver agresif untuk menikung langkah Persis Solo. Keinginan Semen Padang untuk mendatangkan Febri didasari oleh kebutuhan tim akan pemain lokal berpengalaman guna menjauh dari zona degradasi. Pihak manajemen Semen Padang melalui pernyataan tersirat Andre Rosiade menyebutkan bahwa tim akan tampil dengan wajah baru di putaran kedua, termasuk mendatangkan pemain lokal berkualitas grade A. Keputusan Persib untuk kemungkinan melepas Febri Haryadi bukan tanpa alasan teknis. Di bawah asuhan pelatih Bojan Hodak, menit bermain Febri menurun drastis dalam 2 musim terakhir. Persaingan ketat, posisi sayap Persib saat ini dihuni oleh nama-nama paten seperti William Barros dan pemain baru yang lebih bugar. Kebutuhan menit bermain, Bojan Hodak sempat mengisyaratkan bahwa beberapa pemain lokal butuh udara segar untuk mengembalikan performa terbaik mereka melalui skema peminjaman. Faktor pasca cedera, Febri yang baru pulih dari cedera panjang membutuhkan jaminan bermain reguler, sesuatu yang sulit didapatkan di skuad Persib yang tengah mengejar gelar juara. Meski beberapa akun pengamat transfer menggunakan narasi dan deal, informasi faktual hingga siang hari ini menunjukkan bahwa proses kepindahan kemungkinan besar terjadi dengan status peminjaman hingga akhir musim 2025-2026. Persib Bandung dikenal sangat hati-hati dalam melepas pemain asli didikan akademinya secara permanen. Statistik Febri yang mencatatkan lebih dari 160 penampilan bersama Maung Bandung menjadikannya salah satu pemain dengan loyalitas tertinggi. Namun, demi menyelamatkan karier profesionalnya dan membantu Semen Padang bangkit, kepindahan ini dinilai sebagai solusi win-win bagi semua pihak. Hingga saat ini, publik sepak bola masih menantikan rilis resmi berupa foto penandatanganan kontrak atau unggahan perpisahan dari akun media sosial Persib Bandung. Namun, intensitas kabar di media sosial @bocahbolait dan @gosindo_ yang seringkali akurat menguatkan indikasi bahwa Febri Haryadi akan segera berseragam merah khas Kabau Sirah dalam waktu dekat. Pagar betis Boyan Hodak untuk Federico Barba. Tengah derasnya arus rumor bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025-2026, masa depan bek asing Persib Bandung Federico Barba menjadi teka-teki yang paling menyita perhatian publik. Meski santer dikabarkan ingin kembali ke Eropa, pelatih kepala Boyan Hodak memberikan pernyataan tegas yang mendinginkan spekulasi tersebut. Dalam sesi konferensi pers terbaru di Bandung, Boyan Hodak menegaskan bahwa pemain bernomor punggung 93 tersebut masih merupakan bagian integral dari skuad Maung Bandung. Hodak menekankan aspek legalitas kontrak sebagai dasar utama bertahannya sang pemain. Selalu ada rumor di jendela transfer, itu hal yang normal. Tapi Federico Barba memiliki kontrak yang jelas hingga akhir musim. Bahkan ada opsi perpanjangan. Selama dia punya kontrak, dia akan tetap tinggal bersama kami, ujar pelatih asal Kroasia tersebut dengan nada tegas. Pernyataan ini seolah menjadi pagar betis bagi Barba yang belakangan dikaitkan dengan klub Serie B Italia, Pescara, serta klub Liga Yunani, Aris Thessaloniki. Dinamika transfer Barba memang tergolong kompleks. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa bek berusia 32 tahun ini mengalami kendala adaptasi non-teknis. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Barba sempat mengungkapkan rasa rindu yang mendalam, homesick, terhadap keluarganya di Italia. Situasi ini diperumit dengan kondisi kesehatannya yang sempat menurun hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit beberapa waktu lalu. Namun dari sisi teknis, Barba adalah pilar tak tergantikan. Sepanjang paruh pertama musim, ia telah tampil dalam 12 laga domestik dengan sumbangan 3 gol, serta menjadi aktor kunci kelolosan Persib ke babak 16 besar AFC Champions League 2. Manajemen PT Persib Bandung bermartabat PBB tampaknya sejalan dengan Boyan Hodak. Kehilangan Barba di tengah ambisi mempertahankan gelar Liga dan bersaing di level Asia dianggap sebagai resiko yang terlalu besar. Apalagi Persib baru saja melepas Rezaldi Hehanusa ke Persik Kediri yang membuat stok lini belakang menjadi terbatas. Meskipun jendela transfer masih terbuka hingga akhir Januari, sinyal dari jajaran pelatih menunjukkan bahwa Persib lebih memilih untuk meredam gejolak internal daripada mencari pengganti di saat-saat terakhir. Hodak memastikan bahwa atmosfer ruang ganti tetap kondusif dan para pemain termasuk Barba tetap berlatih dengan profesionalisme tinggi. Hingga detik ini, Federico Barba tetap mengenakan seragam biru kebanggaan warga Jawa Barat. Upaya klub-klub luar negeri untuk menggoda mantan pemain Como 1907 ini tampaknya menemui jalan buntu akibat ketegasan Boyan Hodak dan manajemen dalam menjaga stabilitas tim demi target juara.